minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Sallu wassalamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru, serta staf karyawan MI Terbakti Bakti Ibu Kota Madiun, anak-anakku, siswa-siswi MI Terbakti Bakti Ibu Madiun yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan apel pagi. Pada kesempatan ini, izinkan Ustadzah menyampaikan sedikit nasihat untuk kita semua, sebuah amanah tentang tanggung jawab. Berbicara tentang tanggung jawab mungkin bisa diartikan dengan konsekuensi yang harus diterima atau yang harus kita lakukan atas apa yang sudah kita perbuat atau apa yang sudah kita pilih. Maka ketika kita mendengar ada kata lepas tanggung jawab, itu artinya kita tidak mau mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang apa yang sudah kita lakukan ataupun pilihan yang sudah kita pilih. Untuk lebih mengetahui tanggung jawab bagi kita seorang pelajar, ada 3 hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah tanggung jawab sebagai seorang hamba. Anak-anakku sekalian, sudahkah kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang yang mempunyai Tuhan, mempunyai Allah, sebagai seorang hamba, seorang yang mengaku beragama Islam, seorang Muslim? Sudahkah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita? Secara jujur kita akui bahwa masih banyak di antara kita yang mungkin secara akademis itu mampu, secara materi itu tercukupi, ya. Namun secara jiwa, secara keimanan, kita masih jauh dari seorang hamba Allah yang muttaqin. Maka dari itu, setiap para siswa jangan pernah sekali-kali meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Janganlah kita lalaikan sholat kita. Janganlah kita menunda-nunda ketika panggilan adzan telah terdengar. Janganlah banyak meminta dan mengeluh. Namun kita harus sadar diri, harus mengevaluasi apakah kita sudah melakukan tugas-tugas kita sebagai seorang hamba. Ketika kita banyak mengeluh, jangan-jangan kita lupa untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya mau mendekatkan diri kita kepada Allah manakala ketika kita sedang mengalami kesusahan dalam kehidupan, mengalami kesedihan, ya. Terutama di masa pandemi saat ini, mungkin kita akan ingat kepada Allah ketika kita sakit, atau mungkin keluarga kita yang sakit, kita baru ingat dan baru mau mendekat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai, ya. Kenapa? Karena akan lebih baik nikmat dan lebih nikmat jika kita mendekat kepada Allah sebelum kita mengalami keadaan yang sulit, keadaan sedih, keadaan yang terhimpit, yang harus memaksa kita untuk berdekat-dekat dan memohon kepada Allah. Ya, jadi laksanakan tanggung jawab kita sebagai seorang hamba dengan sebaik-baiknya. Itu tanggung jawab yang pertama.
Tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Terkait dengan tanggung jawab sebagai seorang anak, kita semua tahu bahwa orang tua itu tidak menginginkan banyak hal kepada kita sebenarnya. Sebagai anak, orang tua kita itu hanya menginginkan agar kita menjadi anak yang solih. Kita bisa sekolah, bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik, kita mau belajar, sehingga nanti kelak ketika kita lulus, kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan orang tua kita saat ini. Ya, jadi hanya itu sebenarnya, menginginkan kita jauh lebih solih dan lebih baik dibandingkan kedua orang tua kita. Itu keinginan mereka, ya. Pernahkah kita membayangkan bagaimana ayah bunda kita bekerja keras untuk mencari biaya agar kita bisa sekolah, mendapatkan pendidikan yang terbaik? Setiap orang tua tidak akan pernah terbersit sedikit pun di dalam benak mereka untuk meminta imbalan kepada kita, ya, atas apapun yang telah mereka berikan atau atas apapun yang telah mereka usahakan. Pernahkah kita memikirkan bagaimana kerja keras orang tua kita hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita? Ya. Akan tetapi, apa balasan yang sudah kita berikan kepada mereka? Kenyataannya ya, dari semua pengorbanan orang tua kita, terutama di masa pandemi saat ini, kita kebanyakan hanya bermalas-malasan saja. Kita mager, nggak mau ngapa-ngapain di rumah. Cobalah berubah. Lakukan hal-hal kecil untuk meringankan atau membantu ayah bunda kita di rumah. Hal-hal kecil itu seperti mencuci alat makan kita sendiri setelah kita gunakan, membersihkan dan merapikan tempat tidur dan kamar kita sendiri. Ya, jika kita punya hewan peliharaan, kita beri makan, kita beri minum, kita bersihkan sendiri. Kita bertanggung jawab atas hewan peliharaan kita sendiri. Kalau kita punya sepeda, kita lap sepedanya atau kita cuci sepeda kita sendiri tanpa harus menunggu disuruh oleh orang tua kita. Atau terlebih hebatnya lagi, kalian bisa membantu menyapu halaman, menyapu rumah, ya, menyiram tanaman, membuang sampah, ya, atau hal-hal kecil yang lain yang bisa kalian lakukan, ya. Itu sudah sangat membantu orang tua kita meskipun tidak bisa membalas kebaikan mereka yang sudah banyak mereka lakukan. Tapi minimal kita bisa sedikit memberikan keringanan atau membahagiakan mereka. Ya, itu tanggung jawab yang kedua yang harus kita miliki sebagai seorang anak. Anak-anakku, tanggung jawab ketiga yang harus kita miliki adalah tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar. Terlepas kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai anak dari kedua orang tua kita, kita adalah seorang pelajar, seorang siswa. Setiap kita, setiap pelajar diharuskan untuk menanamkan rasa tanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Terkait tanggung jawab kita sebagai pelajar, antara lain seperti belajar, mengerjakan tugas, disiplin mentaati peraturan sekolah ataupun kesepakatan dengan guru-gurunya, ya. Jadi intinya tanggung jawab
harus dimiliki oleh setiap kita sebagai seorang pelajar. Nah, anak-anakku, bagaimana kenyataannya dengan yang ada saat ini, yang kita rasakan saat ini? Kalian seperti saat ini bagaimana kenyataannya? Sudahkah tanggung jawab sebagai pelajar itu dilakukan dengan baik? Mungkin sebagian sudah, namun sebagian masih belum. Ya, ada beberapa siswa yang merasa terbebani atas kewajiban mereka sebagai pelajar, merasa terbebani untuk belajar, merasa terbebani untuk ikut Zoom atau Google Meet, karena memang kita di masa pandemi ya, belajarnya secara virtual. Nah, ataupun juga merasa keberatan ketika harus menyelesaikan tugas-tugas. Nah, terutama di masa pandemi yang kita belajarnya secara daring, menggunakan gawai yang jarang terawasi langsung oleh guru ataupun orang tua kita yang kebetulan sedang bekerja. Padahal tugas sejati seorang pelajar ya untuk belajar dan menimba ilmu. Akan tetapi ini kenyataan yang terjadi. Potret dari pelajar zaman now, pelajar yang harus belajar di masa pandemi daring dari rumah. Ya, mau tidak mau, tanggung jawab sebagai pelajar ini harus ada karena belajarnya secara mandiri menggunakan gawai. Ustadz-ustadzah tidak bisa mengawasi secara langsung, mengawasinya dari jarak jauh ya via Zoom atau Google Meet. Terus, kalau orang tuanya pas ada di rumah mungkin masih bisa mengawasi. Kalau orang tuanya pas bekerja, tidak ada pengawasan dari orang tua. Nah, kalian harus bisa itu waktunya Zoom, waktunya jadwal Google Meet, kalian ya harus ikut, bangun pagi, mandi, bersiap di depan gawainya masing-masing untuk ikut belajar, bukunya disiapkan, alat tulisnya disiapkan, pakai seragamnya, ya. Kalau nggak cukup bagaimana? Kalau nggak cukup pakai seragam yang cukup, misalkan yang cukup cuman pramuka, ya udah pakai pramuka itu terus. Yang penting pakai seragam, ya. Terus udah mandi, siap standby. Jangan kok nggak mau ikut, tidur aja, mager aja, males gerak, males ngapa-ngapain. Ya, nggak boleh itu. Zaman now, pelajar zaman now itu harus kreatif dibandingkan ustadz-ustadzah ataupun orang tua kalian di masa belajar yang dulu-dulu. Karena sekarang udah lebih lengkap ya sarana belajarnya. Nah, kalian yang saat ini tuh banyak keinginan, banyak impian ya. Siswa sekarang, pelajar sekarang tuh sebenarnya pinter-pinter, pandai-pandai, memiliki banyak impian, memiliki banyak keinginan. Namun tidak mau bersusah payah, nggak mau capek-capek, nggak mau harus ini itu, nggak mau, maunya tapi impiannya tercapai, maunya gitu, padahal tidak mungkin. Tidak ada suatu impian yang bisa terwujud tanpa adanya usaha keras, tanpa adanya bersusah payah untuk mencapainya. Jadi memang harus berusaha, bersusah payah untuk bisa mencapai keinginan kita, ya. Jadi jangan sampai kita diibaratkan udah menyerah sebelum berjuang. Udah ogah dulu sebelum berusaha, udah emoh dulu. Dibalik, yang penting coba dulu, usaha dulu, baru nanti hasil akhir serahkan pada Allah. Yang penting kita berusaha sebaik mungkin, mencoba dulu. Jangan pernah pesimis, jangan pernah merasa dirinya nggak bisa, tapi harus merasa dirinya bisa, ya. Jangan sampai merasa menyerah sebelum berusaha, sebelum berjuang. Jangan merasa kalah sebelum bertanding.
Ya, jangan merasa kalah sebelum bertanding, jangan pernah menyerah sebelum berjuang atau berusaha. Itu 3 tanggung jawab yang harus dimiliki seorang pelajar. Yang pertama, tanggung jawab sebagai seorang hamba Allah. Yang kedua, tanggung jawab sebagai seorang anak, dan juga tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Kita bayangkan, anak-anakku, betapa indahnya kehidupan kita apabila ketiga tanggung jawab, baik sebagai hamba, sebagai anak, maupun sebagai pelajar tadi, saling kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah akan terbentuk pelajar-pelajar yang solih, cerdas secara akademik, serta terbentuknya pribadi yang solih, solihah, sehingga akan terbentuk generasi penerus bangsa yang membanggakan dan siap untuk berjuang mewujudkan negara yang terbaik, dan akan membanggakan diri sendiri, keluarga kalian, masyarakat di sekitar, bangsa, dan negara. Sedikit dari Ustazah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.